Salam, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi ya dengan Lause Lastri. Hari ini Lause yang akan memandu kegiatan sekolah minggu ini. Nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Lause Yanti. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita mau berdoa ya. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang boleh Tuhan berikan hari ini. Tuhan, kami diberi kesempatan Tuhan untuk mengikuti rangkaian acara sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Berkati juga untuk firman yang boleh disampaikan hari ini. Biarlah apa yang kami ikuti Tuhan dapat memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau memuji ya. Kita mau lihat videonya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo anak-anak kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau mengasihi kami, melindungi kami hingga saat ini. Kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kemampuan, kepintaran, kepandaian, dan semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau persiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu menjadi berkat, menguatkan kami, mengingatkan kami akan kesalahan yang sudah kami lakukan, dan membuat kami juga bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Lause mau bercerita, membaca cerita tepatnya. Jadi anak-anak bisa mendengarkan cerita yang Lause sampaikan. Oke? Ayo sama-sama kita mendengarkan ya. Ini sebuah kisah tentang ayah dan dua anak. Ya, mungkin anak-anak sudah pernah dengar atau mungkin belum. Tapi yang pasti firman Tuhan kali ini tentang ayah dan tentang dua anak. Yuk kita dengar sama-sama. Ada seorang ayah mempunyai dua anak, yaitu anak sulung dan anak
bungsu. Nah, udah tahu ya kira-kira bagaimana ceritanya. Suatu hari tiba-tiba anak bungsu merasa bosan, merasa ingin suasana baru, merasa aku masa di sini terus sih, aku pengen pergi, pengen jalan-jalan, pengen menikmati hal yang baru. Aku meminta harta dari ayahku. Masa harta disimpan terus, ya kan? Harusnya dibagi. Nah, lalu anak bungsu tadi menghadap ayahnya. Dia bilang, ayah, aku meminta hartaku. Aku ingin saat ini warisanku dibagi, karena aku sudah butuh. Ayahnya kira-kira mendengar itu bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa, karena ayahnya mengasihi anaknya. Ayahnya bersedia membagikan harta itu kepada anak bungsu tadi. Lalu diberikanlah bagian harta itu kepada si anak bungsu. Wah, seneng ya anak bungsu. Wah, aku sekarang kaya. Aku bisa melakukan apapun dengan harta ini. Ya kan? Lalu dia mulai menjual warisan ayahnya. Kita tidak tahu warisannya dalam bentuk, bisa dalam bentuk rumah, bisa deposito, ya kan? Bisa mobil. Zaman dulu belum ada mobil ya, mungkin ternak ya dan sebagainya. Anak bungsu menjual warisan ayahnya dan menikmatinya. Dan disebut malah berfoya-foya. Ada yang tahu berfoya-foya? Berfoya-foya itu menghambur-hamburkan uang tanpa berpikir lagi. Saat ini ada, ya udah dihabisin. Nah, pokoknya senang-senang, ya. Udah nggak peduli. Yang penting aku bisa menikmati hidup, aku senang, aku bahagia karena aku bisa menikmati warisan ayahku gitu. Sampai suatu hari karena dia terlalu serakah, selalu berfoya-foya tadi ya, akibatnya lama-lama uangnya habis. Lalu dia mulai bingung. Waduh, uang kok tinggal segini? Waduh, gimana ini? Sampai akhirnya benar-benar habis. Susah dia sampai. Lalu dia mulai lapar. Tapi duitnya udah gak ada. Beli yang murah aja sudah gak bisa. Dia bingung, aduh gimana nih ya? Aduh lapar sekali aku. Aku mau makan. Makan apa ya? Sampai suatu saat dia melihat ada peternakan babi. Peternakan babi. Ya. Dia lihat, babi itu tiap hari dikasih makan kenyang. Enak kayaknya ya. Dia lihat babi-babi itu makan dengan nikmat, dia menjadi lapar. Lalu dia mulai ikut makan tersebut. Ya, jadi begitulah karena sangat lapar. Ketika dia menikmati itu tiba-tiba dia merasa, kok segitunya ya aku ya. Kalau dipikir-pikir karyawannya ayahku aja nggak seperti ini kondisinya. Mereka lebih enak, mereka lebih nyaman. Karena apa? Karena makanan banyak di sana. Ya udah deh, daripada aku begini terus menderita, aku pulang aja. Biar aku akan bilang ke ayahku untuk jadi karyawannya aja, jadi pegawainya ayah aja. Lumayan kan dapat makan daripada aku harus makan makanan babi. Lalu dia mulai pulang. Kira-kira kalau kita sebagai ayahnya itu menerima nggak ya? Atau jengkel? Atau malah suruh pergi lagi? Ya, mungkin secara manusia kita akan melakukan seperti itu ya. Ini anak sudah durhaka, udah ayahnya belum meninggal, udah minta hartanya, terus habis gitu dihabisin, terus habis gitu pulang lagi mau minta makan, minta kerjaan. Tapi ternyata
Ayahnya tidak begitu. Ayahnya ternyata setiap hari menunggu anak bungsu ini pulang. Dan dia tidak peduli entah anak itu pulang dengan kondisi baik atau kondisi buruk. Dia tetap menunggu anak itu. Dia tetap mengharapkan anak bungsunya pulang. Dan sungguh ketika dia melihat anak bungsunya pulang, wah, ayahnya sangat bersuka cita. Sampai ayahnya menyambut, memberi baju yang bagus. Apalagi kalau lihat anaknya udah didekil gini ya, jadi kayak pengemis ya, compang-camping, kurus, hitam gitu ya, penuh dengan daki dan sebagainya. Ayahnya menyiapkan, memberikan jubah yang bagus, baju yang bagus, dikasih cincin, dipestain ya, dibikin pesta penyambutan gitu. Wah, luar biasa. Dan ternyata anak bungsu ini diterima oleh ayahnya. Luar biasa kan? Siapa yang luar biasa? Iya, ayahnya. Ya, seumpama Allah, ayahnya itu tadi adalah Allah. Dia akan seperti itu kepada kita. Walaupun kita penuh dosa, kita banyak buat salah, kita banyak melanggar, kita banyak melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, tapi Allah akan menerima kita, menunggu kita, dan menyambut kita kalau kita datang dan bertobat dan menyesal. Ya, Allah tetap mengasihi dan mengampuni perbuatan kita, sebesar apapun itu, sebanyak apapun itu. Karena Allah menganggap kita yang hilang, nggak seperti anak bungsu tadi itu sudah kembali, dan Allah tetap mengasihi. Gitu ya anak-anak. Tuhan memberkati. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan cerita tentang anak bungsu yang kembali diterima oleh ayahnya. Kami bersyukur kami mempunyai Bapa, mempunyai Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami, yang tetap menerima kami dalam kondisi kami seperti apapun. Entah kami berdosa, entah kami banyak melakukan pelanggaran, entah kami banyak melakukan kesalahan, bahkan mungkin kejahatan. Allah tetap menerima kami, bahkan sangat merindukan kami dan menyambut kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Allah yang begitu baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nanti akan dibagikan melalui WA Group. Juga yang ketinggalan ayat hafalan nanti bisa lihat di WA Group ya. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye.